Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johan Saputra dengan NIM 4012211031. Saya berasal dari kelas Hukum Maritim. Sekarang saya duduk di semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan isu-isu terhadap hukum maritim yang ada di Indonesia maupun internasional terhadap negara-negara yang ada di dunia. Apa sih subjek ataupun apa sih pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pembentukan Marina Protect Area atau MPA di Bangka Belitung, mengenai memang di Bangka Belitung. Nah, mungkin teman-teman biasanya kita membahas mengenai negara-negara lain, kemudian tempat-tempat lain. Sedangkan di tempat kita, Bangka Belitung, provinsi yang dimana provinsi ini eh, dibentuk oleh dua pulau. Ada Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, pasti dua pulau ini memiliki perbedaan atau adapun persamaan yang mungkin bisa kita lihat dari konsep mata orang-orang hukum terutama. Nah, di sini membentuk Marine Protect Area atau MPA di Bangka Belitung memanglah memungkinkan dan sesuai dengan hukum nasional Indonesia. Tetapi terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan teman-teman. Apa sih aspek yang perlu diperhatikan? MPA ini adalah kawasan laut yang dilindungi dengan tujuan untuk menjaga keberagaman hayati laut, memperhatikan ekosistem, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Nah, pokok yang pertama, itu saya akan membahas tentang dasar hukum pembentukan MPA di Indonesia. Di Indonesia memiliki kerangka hukum yang mendukung pembentukan dan pengelolaan MPA. Berdasarkan dasar hukum yang relevan adalah yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, undang-undang ini menjelaskan tentang apa? Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk konservasi di laut dan menetapkan kawasan konservasi. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mencakup perlindungan terhadap ekosistem laut dan pesisir, termasuk kawasan konservasi laut. Nah, kemudian tercantum lagi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, bunyinya di sini MPA dapat diusulkan oleh pemerintahan daerah jika sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya alam hayati di laut. Nah, peraturan ini berbunyi memberikan petunjuk teknis mengenai pengelolaan kawasan konservasi laut. Kemudian adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan konservasi laut. Ini adalah peraturan lebih rinci yang mengatur pembentukan dan pengelolaan MPA di Indonesia. Dua, kemudian pokok penjelasan yang kedua itu mengenai potensi dan tantangan apa pembentuk MPA di Bangka Belitung. Nah, kita ketahui teman-teman, Bangka Belitung ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan MPA. Karena mengapa? Daerah ini kaya akan ekosistem laut yang beragam, termasuk terumbu karang, kemudian ada padang lamun, dan ekosistem mangrove. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan teman-teman. Apa sih faktor yang perlu kita pertimbangkan? Yaitu tentang potensi. Potensi keanekaragaman hayati laut. Bangka Belitung memiliki ekosistem laut yang kaya seperti terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya yang sangat penting untuk dilindungi. Kemudian ada wisata bahari. Kawasan ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata bahari yang berkelanjutan. MPA dapat meningkatkan ekosistem dan mendukung perekonomian lokal. Perikanan berkelanjutan. Dengan mengelola MPA, berkelanjutan sumber daya perikanan dapat ditingkatkan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Nah, kemudian kita membahas tentang apa sih tantangannya
jika Bangka Belitung menerapkan tentang MPA, yaitu adanya pendekatan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan MPA membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan daerah, kemudian masyarakat lokal, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kondisi inilah yang baik antara intensi pemerintah dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pengelolaan MPA. Konflik pemanfaatan sumber daya. Apa ini artinya? Pembentukan MPA bisa menimbulkan potensi konflik antara konservasi dan pemanfaatan perikanan tradisional untuk atau komersil, terutama jika akses untuk penangkapan ikan terbatas. Dukungan dukungan dan kesadaran masyarakat terutama nelayan lokal perlu diberikan pemahaman dan edukasi terlebih dahulu tentang pemanfaatan MPA agar mereka mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan tersebut. Pengawasan dan penegakan hukum. Apa sih artinya ini? Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti UU fishing menjadi tantangan penting dalam menjaga efektivitas MPA. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai langkah-langkah pembentukan MPA di Bangka Belitung. Nah, proses pembentukan MPA di Bangka Belitung dengan merujuk pada hukum nasional dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Apa itu langkah-langkahnya, teman-teman? Yang pertama, identifikasi potensi dan kebutuhan. Melakukan kajian ilmiah untuk membentukkan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan memiliki potensi untuk dilindungi. Kemudian ada rencana tata ruang wilayah laut. MPA harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah laut atau RTRWL yang sudah ada baik di tingkat nasional maupun daerah. Konsultasi dengan masyarakat itu penting, teman-teman, karena konsultasi dengan masyarakat lokal melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses konsultasi untuk memperoleh dukungan dan masukan. Kemudian ada kebijakan lokal. Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah terkait dapat menyusun kebijakan lokal untuk mendukung kebentukan MPA, pengawasan dan penegakan hukum, membangun sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat, dan menggunakan teknologi seperti satelit untuk memantau aktivitas di kawasan MPA. Kesimpulan, nah ini adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu pembentukan MPA di Bangka Belitung ini adalah langkah yang memungkinkan dan dapat dijalankan sesuai dengan hukum nasional yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Hal ini akan memberikan manfaat dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, mendukung perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan ekonomi lokal melalui ekowisata. Namun, keberhasilan pembentukan dan pengelolaannya sangat tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, koordinasi antar pemerintah, serta pengawasan yang efektif, teman-teman. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Apabila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas ataupun kurang, saya minta maaf. Kepada Pak Sintong saya mohon izin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.